يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat sekalian, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjalankan role play di dalam pembelajaran. Ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa cara yang terbaik untuk menjadi sukses adalah dengan mempraktikannya. Nah, role play bisa menjadi sangat efektif dalam pembelajaran jika digunakan secara benar. Tapi jika salah, maka akan menjadi fatal di dalam pembelajaran. Karena itu mari kita ikuti sesi bagaimana merencanakan role play untuk membuat metode role play kita di kelas menjadi efektif. Nah, dalam video ini kami akan menggali lebih lanjut apa yang dimaksud dengan role play atau dalam bahasa Indonesia disebut bermain peran, sisi positif dan sisi negatifnya. Kemudian kita akan melihat demonstrasi bagaimana role play dijalankan secara langsung dan juga tips-tips agar role play Anda bisa berjalan secara efektif. Nah, yang pertama, apa itu role play? Role play atau bermain peran merupakan kegiatan praktik atau drama simulasi di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam situasi yang seolah-olah berada dalam kehidupan yang nyata. Nah, dan mendemonstrasikan teknik, sikap, perilaku yang diharapkan dari sesi pembelajaran yang telah kita jalankan. Role play merupakan teknik yang sangat efektif untuk menerapkan konsep teori yang dipelajari dalam simulasi kehidupan nyata. Tapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan mengenai role play. Mari kita lihat dari sisi positifnya dulu. Pertama, role play adalah efektif jika dijalankan untuk kelompok kecil. Kemudian kedua, role play akan efektif jika semua peserta bisa terlibat. Yang ketiga, role play bisa membantu para siswa untuk mengamati bagaimana siswa yang lain mempraktikannya. Yang berikutnya, role play juga bisa membantu siswa untuk merasakan kesuksesan. Nah, itulah diantara manfaat-manfaat atau kelebihan dari role play. Tapi di sisi lain, ada beberapa kelemahan role play. Yang pertama, role play bisa membuat beberapa peserta didik merasa canggung karena diperhatikan oleh teman-temannya. Yang kemudian kedua, mereka bisa merasa malu. Bahkan beberapa di antara lainnya bisa hilang motivasinya kalau seandainya mereka tampil tidak baik. Nah, inilah beberapa alasan mengapa kita perlu berhati-hati dalam melaksanakan role play. Nah, di sesi berikutnya kita akan melihat contoh bagaimana role play ini diterapkan supaya kita bisa menilai sendiri betapa mudahnya dan bagaimana kita bisa mempraktikkan di kelas kita. Nah, saya sudah meminta beberapa peserta didik untuk mendemonstrasikan role play dalam pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu contoh yang dipraktikkan sendiri, di mana mereka memerankan diri mereka sebagai sebuah pekerjaan, yaitu sebagai seorang voice over. Nah, voice over sendiri ini merupakan bagian daripada pembelajaran kami, pembelajaran kita di sesi bahasa Inggris untuk S atau A-level Cambridge. Baiklah rekan sekalian, sekarang untuk lebih jelasnya bagaimana kita melaksanakan role play ini, kita mulai dari materi yang akan kita sampaikan. Nah, untuk sebagai contoh, materi yang kita sampaikan pada saat ini diambil dari Cambridge International S-Level English Language dengan pembahasan speeches, voice over scripts, and debates. Pidato, naskah voice over, and debates ya, dan debat. Nah, untuk speeches mereka sudah
bahas sebelumnya. Nah, untuk pembahasan yang sekarang mereka masuk pada bagian voice over script atau naskah voice over. Dan sementara untuk debat, ini akan mereka pelajari di materi berikutnya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan mereka pelajari atau yang harus mereka kuasai setelah pembelajaran ini adalah menyusun sebuah naskah dengan panjang 120 sampai 150 kata atau mengembangkan naskah voice over sejumlah 600 sampai 900 kata. Ini tergantung pada ujian yang mereka ambil, apakah core atau extended ya. Nah, kemudian kita paparkan apa yang dimaksud dengan voice over supaya para peserta didik memahami. Nah, di sini dijelaskan voice over adalah the voice of a non-scene narrator or spoken material. Voice over itu merupakan suara daripada narator yang tidak nampak atau pembicara yang tidak nampak atau materi yang diujarkan. Nah, yang berikutnya kita paparkan secara singkat di sini. Hal-hal yang mereka harus ketahui adalah di dalam naskah voice over bisa berbentuk dalam berbagai macam model, seperti untuk naskah promosi, atau naskah radio, atau program televisi, atau podcast. Nah, dan fokus daripada pembelajaran voice over ini bukan kepada sound effect-nya atau efek suara, bukan kepada sudut kamera dan selanjutnya, tapi kepada teks atau ujaran itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan adalah dari beberapa macam teks tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah cobalah untuk membangun sense yang bagus, rasa yang bagus di dalam voice atau di dalam ujaran penutur. Artinya harus bisa merasakan rasa sedih, rasa senang, rasa gembira, rasa terkejut, rasa marah, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, ingat agar selalu menggunakan sudut pandang dari orang pertama. Dan juga perhatikan situasinya, apakah sekarang, ataukah yang akan datang, dan lain sebagainya. Setelah pembelajaran selesai, siswa akan diminta untuk melakukan kegiatan menulis. Nah, dalam paparan ini, sebagai satu contoh, mereka diminta untuk menulis sebuah naskah voice over dari program radio yang ditujukan kepada pendengar remaja yang disebut Brave New World. Ya. Di dalam program tersebut, seorang siswa sedang dalam keadaan akan meninggalkan sekolah atau akan lulus. Dan dia menggambarkan pikirannya dan dia menggambarkan perasaannya mengenai pindah kepada tahapan hidup yang lebih lanjut, yaitu tahap universitas. Nah, di dalam tulisan Anda, bangunlah rasa harapan, rasa takut yang dialami oleh narator. Nah, untuk memiliki kemampuan seperti ini, maka kita harus mengembangkan dengan beberapa tahap. Yang pertama, kita paparkan secara lebih rinci, secara lebih detail. Nah, yang kemudian kedua, unsur-unsur apa saja yang diperlukan untuk melakukan voice over, seperti yang kita paparkan tadi. Yang berikutnya adalah menyertakan contoh. Contoh-contoh bagaimana voice over dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia profesional. Nah, setelah kita paparkan contoh-contoh, kita akan meminta mereka untuk berlatih melakukan voice over sebagai upaya mendapatkan feel-nya atau rasanya dengan menggunakan metode role play. Nah, baru setelah melakukan voice over ini diharapkan mereka lebih siap untuk aktivitas writing, yaitu menulis contoh naskah voice over untuk situasi yang ditentukan sebagaimana yang kita bacakan barusan. Nah, marilah kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu setelah kita memberikan pemaparan ini, kita memberikan contoh bagaimana voice over itu dijalankan.
Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menayangkan satu contoh bagaimana voice over itu dijalankan dalam sebuah film animasi. Nah, kita minta mereka untuk mengamati contoh-contoh ini supaya mereka bisa merasakan bagaimana sih voice over itu dilakukan, hal-hal apa yang harus diperhatikan di dalam melakukan voice over. Mari kita simak video berikut ini supaya kita juga bisa merasakan apa yang peserta didik rasakan. Well, in Transformers 4, there are a lot more scenes that feature the robots as characters. We have a lot more interplay and dialogue between the robots than we've had before. We are all targets now. It's just like if you had actors in a room, you'd have all your actors read through the screenplay, and you'd see them and look at them, and you'd revamp it and give suggestions and make notes right then and there. Well, you can't do that with key lead parts being stated by the robots. Loyalty is about to flower in the storm winds of fear and temptation. It's this back and forth that gets fine-tuned as we go. Ah! I'm out of ammo, out of ideas. Because they have to deliver such emotional performances at times, more so than the prior films, we've shot some of the voice performers and used their facial performances to really inform the facial performances of these Transformers. What are my orders there, Prime? Optimus Prime, he's very human in this film, and Michael, when he recorded Peter Cullen, he told him, let's go less robotic with your voice. Let's get the human emotion out of you, which I'm not sure we've ever seen Optimus Prime do before. Turn it into Transformium and forge a new army. Begin again. So to have Peter Cullen's voice sound so angry and distraught and betrayed, it was a lot of fun to try to figure out what to do different with Optimus. Optimus Prime. We go back all the way to 1984. A whole bunch of shows then, and then an animated feature film in 86. Defend all they can be. The honor was bestowed upon me again after all those years, 20 years later almost, in the feature film with Michael. I think you literally you walk up to him and you've got the thing, all right, and he's in a total submissive position, and I think it'd just be something really calm, like you defend my family or die. Or die. You know, there'll be certain scenes that will require something a little different that may, you know, stray away from the norm, whatever. But he's a great director. He can describe that immediately, and I can take hold of it and, you know, start digging in. You defend my family or die. Now make it a little bit like you're tired. You're a little bit beaten, tired, so you can be even a little lower, calmer. You defend my family or die. Optimus Prime is it's not a tongue-in-cheek thing. It's genuine. The teaser comes out today. It does? Yeah, you want to see it? Yeah, I'd love to see it. From the get-go, from day one, you know, I had something to work with. I had the influence of a brother and a former Marine. Roll out! Didn't like it. I get to do my brother, you know, because that's pretty much what he was, that hero to me. We're going to prove who we are and why we're here. Roll out! Honor, dignity, strength, trustworthiness, responsibility, gentility, and toughness that Marines have. I think the character breathes that. I'm really glad that the fans have reacted in such a way, and it amazes me that that he's had such a great influence. Couldn't ask for anything better. It's an honor. My name is Optimus Prime, and I send this message to my creators. Leave planet Earth alone. I am coming for you. Nah, seru kan? Nah, ini adalah contoh yang bisa diambil oleh anak-anak untuk bagaimana melakukan voice over dengan cara yang terbaik, ya, melalui contoh dari orang-orang yang
memang profesional di bidangnya. Setelah kita memberikan contoh ini, kita bahas bersama para peserta didik bagaimana sih untuk membangun voice over yang baik, hal-hal apa saja yang dibutuhkan, dan apa yang mereka amati dari sikap, gaya, ataupun bagaimana kontrol suara daripada para pemeran voice over tersebut, ya. Nah, setelah itu kita masuk dalam pemberian tugas atau dalam pelaksanaan role play itu sendiri. Nah, untuk kegiatan kali ini kita sudah persiapkan sebuah video singkat yang berisi narator dan ada satu kesaksian dari seorang warga tentang apa yang terjadi di Wuhan, China pada bulan Januari 2020 yang lalu. Nah, kita minta peserta didik untuk memperhatikan videonya dulu. Nah, kemudian kita minta mereka untuk mengisi suara pada video ini sebagaimana contoh yang sudah diberikan. Nah, baik, sekarang mari kita simak sama-sama bagaimana video dengan durasi singkat ini dijalankan supaya kita bisa membandingkan bagaimana narasi yang berlaku pada video ini dan bagaimana peserta didik melakukan voice over mereka. Jadi kita berikan video dengan ada subtitlenya supaya para peserta didik mudah untuk melakukan voice over mereka. 交通这个方面是都停了，从昨天开始的话，机动车禁行，大部分的人也都会老老实实待在家里面。封城对我生活其实影响并不大，然后过年的话也都是家人在团聚，可能本来有一些计划说，比如说在室内去玩一玩啊，参加一些活动啊，那现在可能就没有了。 关于这个物价的问题和其他的这个公益的问题，目前来说都是良好的，可能会有一些地方资源比较紧缺的，第一天可能会，但是后来其他的情况，我看到我朋友在群里面了解到的，也没有说大幅的红海物价，或者是出现物资短缺的这种情况。 这个17、18号的时候，那个钟南山老先生就来了一趟，他其实就有一个很明确的一个这个信号传出来，就是他有人传人，然后到封城是23号了嘛，对吧？这个中间还是有那么几天的那个时间，他可能应该更早的、更有步骤一点的来做出这个决定。 就18号之前肯定是存在有这个瞒报的情况，而且也存在说对这个公共医疗事件这个发生，它这个预警不足、经验不足，前期就是它能够做出防控的黄金时期，然后信息上面有巨大的不同，这点是肯定大家都很生气的。但是18号这个拐点之后，至少在我看来，就是所有得到的信息都还是相对 非常公开、公正、透明的，我觉得会好起来的。它只要信息是流动的，它只要现在的新闻相对来说是比较自由的，我觉得是可以很快的去克服过去的。Nah, inilah video yang harus diperankan voice over-nya oleh peserta didik kita. Nah, tapi sebelum kita lakukan voice over tersebut, kita bahas dulu mengenai video ini. Nuansa apa saja yang ada di video ini? Yang kita lihat ada di situ nuansa mencekam, nuansa khawatir, nuansa marah, nuansa harapan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana peserta didik kita melakukan voice over dengan membangun nuansa-nuansa tersebut. Berhasilkah mereka dalam membangun voice over yang baik? Penasaran? Mari kita simak berikutnya. Oke, sekarang kita akan menyimak dua video contoh daripada peserta didik melakukan role play.
Yang pertama dilakukan oleh peserta didik bernama Adlan Bimo. Ya, kita lihat bagaimana hasil daripada voice over Ananda Adlan Bimo. Mari kita simak bersama. Wuhan, the epicenter of the new coronavirus outbreak, has been placed in lockdown. The government closed off the city of 11 million on January 23 to contain the virus. Most motor vehicles are also banned from roads in downtown areas. The Post spoke to a resident who is now staying home with her family. She spoke on the condition of anonymity. The transportation system has been stalled. Motor vehicle has been banned since yesterday. Most people are now staying home. The lockdown doesn't affect me much. We normally stay home with family during the Lunar New Year holiday. We have the plans to travel to the city for some activities, but now we have to cancel them. In terms of supermarket supplies and prices, they are pretty good now. There might have been a shortage of supplies on the first day of the lockdown in some places, but later on, I hear from friends in the city that there wasn't any surge in pricing or shortage of supplies. He said the government's travel ban should have come earlier. Zhou Nashan came to Wuhan on January 18. He made it clear that the virus can transmit between humans. There were a few days before the government imposed the lockdown on January 23. They should have met the decision earlier and used a step-by-step approach. I think there must have been a cover-up before January 18. Also, there was a lack of vigilance and experience in tracking public health incidents. During the early stage of the outbreak, when it was crucial to prevent the virus from spreading, there was an enormous lack of transparency. Many people were angry about it. But since January 18, at least in my opinion, the government has become relatively more transparent and open. I think the situation will eventually get better if there is a free flow of information and more press freedom. I think we can overcome this very soon. Oke, bagaimana menurut kalian? Kita lihat upaya Adlan Bimo sungguh luar biasa untuk bisa meniru bagaimana narator atau kesaksian dari warga itu dimainkan. Nah, kita lihat upayanya cukup bagus dan kita lihat cukup berhasil. Nah, dengan beberapa catatan, ada beberapa teks yang tertinggal. Tapi kita lihat di sini Adlan Bimo itu menikmati ataupun merasakan ketegangan yang bagus ya, ketegangan belajar yang memotivasi. Nah, ini satu hal yang positif untuk dia karena dia ingin tampil bagus, dia ingin tampil yang terbaik. Ini patut kita apresiasi. Adapun beberapa hal kita bisa minta kepada anak didik atau kepada Adlan Bimo bagaimana kira-kira dia bisa meningkatkan voice overnya atau apa yang dia lakukan tadi. Nah, maka dia akan berbicara sendiri dan menyampaikan sendiri, oh sepertinya mungkin butuh berlatih, oh sepertinya saya harus melatih pronunciation saya, oh sepertinya saya harus mengecek kata-kata yang saya belum paham dan lain sebagainya. Banyak sekali nilai-nilai pembelajaran yang kita lihat dari apa yang dia lakukan dalam melakukan role play ini atau voice over ini. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang kita lihat bagaimana contoh yang peserta didik yang kedua. Nah, kita akan simak contoh daripada voice over Ananda Muhammad Ilham. Mari kita lihat bersama. Wuhan, the epicenter of the new coronavirus outbreak, has been placed in lockdown. The government closed off the city of 11 million on January 23rd to contain the virus. Most motor vehicles are also banned from roads in downtown areas.
The Post spoke to a resident who is now staying home with her family. She spoke on the condition of anonymity. The transportation system has been stalled. Motor vehicles have been banned since yesterday. Most people are now staying home. The lockdown doesn't affect me much. We normally stay home with family during the Lunar Year holiday. We have plans to travel to the city for some activities. But now we have to cancel them. In terms of supermarket supplies and prices, they are pretty good now. There might have been a shortage of supplies on the first day of lockdown in some places, but later on I heard from my friends in the city that there wasn't any surge in pricing or shortage of supplies. She said the government's travel ban should have come earlier. Zhang Nanshan came to Wuhan on January 18th. He made it clear that the virus can transmit between humans. There were a few days before the government imposed the lockdown on January 23rd. They should have made the decision earlier and used a step-by-step approach. I think there must have been a cover-up before January 18th. Also, there was a lack of vigilance and experience in tackling public health incidents. During the early stages of the outbreak, when it was crucial to prevent the virus from spreading, there was an enormous lack of transparency. Many people were angry about it. But since January 18th, at least in my opinion, the government has become relatively more transparent and open. I think the situation will eventually get better. If there is a free flow of information and more press freedom, I think we can overcome this very soon. Nah, seru ya? Oke, Masya Allah, luar biasa penampilan daripada Ananda Muhammad Ilham ini. Kita bisa lihat kesungguh-sungguhan dan keseriusan beliau dalam berlatih memainkan peran. Bahkan beliau membedakan antara suara narator dan suara kesaksian daripada warga. Bukan cuma itu, bahkan dia berusaha meniru suara yang kedengarannya seperti suara wanita. Nah, ini merupakan bukti daripada kesungguh-sungguhan beliau. Dan ini harus kita apresiasi sangat baik ya. Si peserta didik pun akan merasa senang dengan keberhasilan mereka dalam memerankan. Nah, kemudian kita juga bisa diskusikan dengan teman-teman yang lain. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari ini. Kita lihat keberhasilan mereka adalah upaya daripada kerja keras mereka. Nah, dan ini adalah salah satu daripada nilai-nilai positif atau kelebihan-kelebihan ketika kita melaksanakan role play di dalam pembelajaran. Baiklah, bagaimana menurut Anda? Menarik bukan? Nah, terima kasih kepada Ananda Adlan Bimo dan Muhammad Ilham yang telah memerankan dan menunjukkan kami bagaimana role play itu dilakukan. Dalam sesi kelas sebenarnya kita bisa variasikan dengan membagi peran narator dan kesaksian warga. Bisa juga kita minta peserta didik lain untuk memberi penilaian terhadap penampilan rekan-rekan mereka. Nah, karena waktu kita terbatas, maka kita tidak bisa menjalankan itu semua. Setelah melakukan role play, kita juga bisa melakukan refleksi bersama peserta didik dengan menanyakan bagaimana menurut Anda mengenai penampilan yang baru saja Anda lakukan. Coba hitung atau nilai skala 1-10. Atau hal-hal apa yang menurut Anda bisa berjalan tadi dengan baik. Atau hal-hal apa menurut Anda yang bisa ditingkatkan pada role play mendatang. Atau jika Anda seorang guru, bagaimana Anda memberikan evaluasi ataupun feedback kepada diri Anda sendiri. Nah, saya biasanya melakukan feedback setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang tadi. Ini bertujuan agar mereka merasa nyaman untuk terus berlatih dan untuk terus tampil di pertemuan berikutnya. Nah, kesimpulannya, gunakan langkah-langkah positif berikut. Ya, pertama, berterima kasih kepada mereka. Sebutkan tindakan-tindakan yang mereka lakukan dengan baik.
Dan kedua, berikan beberapa feedback sehingga mereka bisa memperbaiki tindakan mereka. Ketiga, beri penghargaan kepada mereka secara lisan dan sampaikan bahwa Anda bangga dengan hasil yang telah mereka tunjukkan. Nah, baiklah, sekarang kita lihat beberapa tips untuk memastikan roleplay Anda efektif dan bermanfaat. Pertama, usahakan untuk membangun lingkungan belajar yang positif, aman, dan kondusif. Kedua, persiapkan peserta didik dengan memastikan bahwa instruksi yang Anda berikan jelas. Jadi ada baiknya untuk menuliskan instruksi tersebut jika sesi roleplay Anda itu cukup rumit. Kemudian ketiga, buatlah konten yang bersumber dari kehidupan sehari-hari. Berikutnya, persiapkan mereka untuk mengambil manfaat dari kesuksesan dan mengambil manfaat dari kegagalan yang muncul. Nah, sekarang kita sudah melihat apa yang disampaikan di dalam video ini. Sekarang kita simpulkan apa saja di dalam video ini yang sudah kita cover. Yang pertama, kita sudah membahas apakah itu roleplay. Kemudian yang kedua, kita sudah mengamati bagaimana roleplay itu dijalankan secara langsung. Yang ketiga, kita sudah mendengarkan tips-tips untuk menjalankan roleplay secara efektif. Nah, mudah-mudahan materi-materi ini bermanfaat bagi Anda dan selamat mencoba. Terima kasih dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.